Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali di awal minggu bulan April ini untuk kita bersama-sama beribadah. Senang sekali bahwa kita terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama. Begitu juga dengan ibadah secara pribadi maupun ibadah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ada dalam masa-masa Minggu Kesengsaraan Yesus Kristus, di mana pada hari Jumat tanggal 10 April kita akan merayakan atau memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan ketika kita berada dalam minggu-minggu ini, kita diingatkan akan karya terbesar yang Yesus telah lakukan buat kita manusia. Sebagai juru selamat atau Mesias atau Kristus, Yesus disebut juga sebagai Imam Besar Agung. Sebagai Imam Besar Agung, gelar ini menunjukkan siapa Yesus. Kalau kita belajar di dalam Perjanjian Lama, imam adalah seorang yang bertugas menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Dalam Perjanjian Lama kita menemukan para imam yang keturunan Lewi bertugas untuk mempersembahkan korban dari manusia kepada Allah yang dituntut oleh hukum Taurat. Jadi fungsi imam adalah sebagai pengantara antara manusia kepada Allah, dan tugas imam adalah mempersembahkan korban. Dan dengan itu imam menjadi juru damai antara manusia dengan Allah. Yesus sebagai imam besar, itulah firman Tuhan yang kita terima pada pagi ini, menunjukkan keunggulan Yesus. Ada dua hal. Yang pertama adalah Yesus mempersembahkan korban sekali dan untuk selamanya. Tidak seperti imam-imam dalam Perjanjian Lama yang harus berulang-ulang masuk ruang kudus, dan juga imam besar yang satu kali setahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Ibrani 7 ayat 26 sampai 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi keunggulan Yesus sebagai imam besar agung adalah dia tidak seperti imam-imam lain yang harus berulang-ulang mempersembahkan korban. Tetapi Yesus telah melakukan itu sekali dan untuk selamanya. Itulah keunggulan Yesus sebagai imam besar agung. Yang kedua, keunggulan Yesus sebagai imam besar agung adalah dia membawa persembahan dirinya sendiri. Kembali tadi kita baca, dan saya akan menambahkan di dalam Ibrani 9 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi keunggulan Yesus sebagai imam besar agung, bagaimana ia mempersembahkan dirinya sendiri dan sekali untuk selamanya. Itulah Yesus yang kita sembah. Dan dalam memperingati minggu-minggu sengsara, kita dibawa kepada karya kematian Kristus yang sudah mempersembahkan dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya sebagai korban penebus dosa. Korban ini adalah korban yang sah, korban yang cukup untuk menghapus seluruh
dosa umat manusia. Oleh karena kita punya imam besar agung, apa yang bisa kita terima sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah imam besar agung yang kita miliki? Ada 3 hal. Saya akan mendasarkan firman Tuhan pada pagi ini di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena kita punya Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Yang pertama adalah Yesus sebagai imam besar agung menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Melalui Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Dia menjadi pengantara di dalam doa-doa kita kepada Allah. Bahkan Dia sendiri berdoa syafaat untuk kita. Di tengah-tengah segala situasi dan keadaan dunia yang mencekam, menakutkan pada akhir-akhir ini, kegerakan doa itu dikumandangkan di mana-mana. Mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Bangunlah mesbah doamu, bangunlah mesbah doamu. Tetapi sebagai imam besar agung kita diingatkan, bukan hanya kita berdoa, tetapi justru kita diingatkan bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah. Dia sedang berdoa untuk kita. Yesus sedang berdoa syafaat buat kita. Oleh karena itu kita bersyukur punya imam besar seperti Yesus. Karena Dia sedang berdoa untuk kita. Dia sedang menaikkan syafaat sehingga kita umat-umatnya terus diingatnya, terus didoakannya. Jadi kita bersyukur imam besar agung yang kita punya adalah imam besar yang berdoa, mendoakan kita, mengingat kita. Dan doa-doa yang dinaikkan tentu adalah doa-doa bagi kebaikan kita. Yang kedua, Yesus sebagai imam besar agung yang tadi kita baca dasar Ibrani 4 ayat 14 sampai yang ke-16, sebagai imam besar yang memahami dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai manusia kita punya kelemahan. Tetapi Yesus mengatakan, firman Tuhan berkata bahwa kita mempunyai imam besar yang kita punya bukanlah yang tidak dapat merasakan kelemahan kita, tetapi sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut merasakan bagaimana ketakutan kita, bagaimana kegentaran kita. Dia telah pernah hidup sebagai manusia. Dia merasakan kelaparan, dia merasakan kehausan, dia merasakan keletihan. Bahkan juga dia merasakan adanya ketakutan-ketakutan ketika pada malam sebelum dia mempersembahkan dirinya. Dan itulah yang sedang dirasakan oleh umat manusia akhir-akhir ini. Ada banyak mereka yang mengalami ketakutan, ada banyak mereka yang mengalami kegelisahan, bahkan juga ada orang-orang yang harus mengalami kelaparan akibat dampak ekonomi yang dirasakan oleh karena pandemi ini. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Dia mengerti diri kita dan dia siap untuk menolong kita. Itulah imam besar yang kita punya.
imam besar yang mengerti, imam besar yang peduli, imam besar yang menaruh perhatian akan kehidupan kita. Percayalah bahwa Yesus adalah imam besar yang beserta dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia merasakan dan mengerti apa yang kita hadapi saat ini. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan pemeliharaan, karena dia Allah yang baik. Yang ketiga, kita melihat bahwa imam besar yang kita punya itu adalah imam besar yang luar biasa, imam besar yang mengerti dan memahami diri kita. Karena itu dikatakan ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena Yesus adalah imam besar kita, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita dengan penuh keberanian datang kepada Allah, datang kepada Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan hidup kita. Dia menjadi pengantara sehingga kita dapat menghampiri tahta kasih karunia untuk kita menerima rahmat dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Hari-hari ini pertolongan apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari butuhkan? Datanglah kepada Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia. Berserulah kepadanya. Karena kita akan mendapatkan rahmat. Di dalam hadirat Tuhan kita menemukan kasih karunia. Dan kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Allah adalah Allah yang tidak pernah terlambat. Dan juga Allah yang tidak terlalu cepat. Tetapi pertolongannya akan datang dalam hidup kita tepat pada waktunya. Di minggu pertama bulan April ini, ketika kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah, kita diingatkan akan karya Yesus yang telah mati di atas kayu salib sebagai imam besar agung yang telah mendamaikan, menjadi pengantara, dan juga yang berdoa buat kita. Bahkan melalui kematiannya, kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Mari kita akan datang menghampiri Tuhan. Kita juga akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Datanglah kepada imam besar agung, karena imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut merasakan dan memahami serta tahu yang sepenuhnya akan diri kita. Kita akan ambil bagian dalam sakramen ini dan kita mengangkat satu lagu pujian, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.